Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Power supply nantinya akan mengalirkan arus listrik untuk komponen-komponen pada hardware pada komputer dengan arus DC menjadi arus arah. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber daya listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang mengalirkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Yang kedua, fan atau pendingin. Fan adalah salah satu kipas kelengkapan pada komputer. Fungsi utama dari kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantikannya dengan udara segar ke dalam sistem. Berikutnya, modular probe. Modular adalah jenis konektor listrik untuk kabel perangkat dan peralatan elektronik seperti pada jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, dan headset audio. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berupa PC yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur sebagai konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang bisa disebut dengan motherboard. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Komponen-komponen dari motherboard yang pertama, slot memori RAM, berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti CD-RAM, DDR1, DDR2, dan DDR3. Fungsi soket CPU. Soket CPU adalah konektor tunggal antara microprosesor dan motherboard. Soket CPU adalah jenis pemasangan yang digunakan untuk CPU pada motherboard untuk memastikan pemasangan chip sirkuit yang benar. Yang berikutnya, port I/O. Merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor di mana setiap port di bawah kontrol prosesor. Motherboard berupa sekumpulan port yang siap dihubungkan ke hardware lain. Yang berikutnya, slot peripheral. Merupakan suatu alat penghubung untuk bus komputer 32 bit. Alat-alat ini terintegrasi pada motherboard komputer dan dapat digunakan untuk kemungkinan penambahan perangkat PC seperti modem, perangkat keras, jaringan, atau kartu. Yang berikutnya, standoff adalah sebuah sirkuit logam kecil atau plastik menempel pada casing komputer dan mengunci motherboard pada casing luar dan kartu grafis. Yang berikutnya, front panel. Pada motherboard adalah tempat pemasangan kabel antar casing dengan motherboard. Biasanya terdiri dari power on, reset, power LED. Front panel pada motherboard bermacam-macam tergantung jenisnya dan merek motherboard. Front panel dengan 9 titik konektor dapat dilengkapi dengan konektor pada titik konektor yang tersedia. Selanjutnya, baterai CMOS. Baterai ini memiliki fungsi untuk memberikan tegangan pada motherboard dalam mengendalikan konfigurasi yang terpasang, mendapatkan daya supply dari power supply. Yang berikutnya adalah SATA. SATA adalah antarmuka komputer pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan adaptor bus dengan perangkat penyimpan massal seperti drive optik dan hard disk serta SSD. Yang berikutnya, CPS. Pada komputer berfungsi sebagai pengatur laju lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer. CPS ini ibaratnya sebuah nyawa dari motherboard. Apabila terjadi gangguan pada CPS, otomatis komputer tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Fan atau kipas pendingin adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi utama dari kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantikan dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Ada sekitar 3 atau 4 baling-baling pada CPU. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantikan dengan udara segar ke dalam sistem. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang hard disk pada komputer. Hard disk komputer berfungsi sebagai media penyimpanan data dan program pada komputer.
Hard disk merupakan definisi struk utama pada komputer. Semua data file maupun data program tersimpan dalam hard disk. Data-data yang disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang. Bahkan, pengguna mematikan perangkat komputer atau laptop tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi hard disk komputer. Secara umum, hard disk komputer berfungsi sebagai media penyimpanan data program pada komputer. Hard disk berfungsi adalah menyimpan data secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada hard disk yang telah tersedia di dalam atau untuk di-read atau write. Prosesor adalah pusat pengendalian atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang pertama ada head plate, berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor agar suhunya tidak panas. Yang kedua ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pencegah agar tidak terjadi overlapping pada setiap komponen komputer. Yang ketiga ada pins. Pins digunakan sebagai fasteners pada bagian parts yang bergerak dan sebagai pengunci atau lock, serta sebagai pelurus posisi parts yang saling disambungkan. Yang berikut ada graphics. Prosesor berfungsi untuk membantu kerja CPU. Yang kedua ada dual GPUs, berfungsi sebagai penghubung dua GPUs agar bekerja bersama-sama sehingga mendapatkan performa yang lebih baik. Yang ketiga ada backplate, berfungsi sebagai pencegah graphics card dari kebengkokan dan mencegah tetesan cairan yang menggunakan sistem water cooling pada sistem pendingin CPU. Yang keempat ada fan dan heatsink, berfungsi untuk meratakan suhu yang ada pada graphics processing unit atau GPU. Ada PC komputer, berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan penambah perangkat eksternal. Fungsi dari motor. Motor merupakan komponen yang penting karena motor kipas bisa berjalan. Yang kedua, fins. Fins fungsi intinya adalah memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Dengan kata lain, heatsink membantu untuk mendinginkan prosesor. Yang ketiga, fungsi dari memori chips. Secara umum, chips komputer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data pada komputer. Chips pada video card berfungsi untuk mengontrol rendering grafik 3 dimensi dan output berupa gambar pada monitor, sedangkan chips pada motherboard berfungsi untuk mengontrol input dan output masukan dan keluaran yang mendasar pada komputer. Lebih jelasnya bahwa chipset yang terdapat pada motherboard berfungsi untuk mengatur aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya. Misalnya mengarahkan data dari CPU menuju kartu grafis video card atau ke sistem memori RAM, serta mengarahkan aliran data melalui bus PCI drive EDA dan port 1. Fungsi dari konektor. Bagian paling bawah dari modul RAM ini adalah konektor yang ditancapkan ke slot memori motherboard. Kaki-kaki sebuah pin berwarna seperti tembaga ini cukup sensitif terhadap kotoran, dan bila terlalu kotor maka modul RAM terkadang tidak terbaca di BIOS atau suka ada BSOD di sistem OS-nya. Bila konektor in kotor kita bisa membersihkan dengan menggosokkan karet penghapus dan membersihkan sisa serpihan penghapus dengan kain berserat halus yang terbuat dari katun. Yang kelima, locks, mengunci komputer. Jika Anda ingin meninggalkan komputer, fungsi ini sangat cocok digunakan karena komputer akan dikunci.